Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa man sara ala najih waqtiktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam acara kafe kajian virtual online di Majelis Duha ini, kerjasama antara Ponpes Tahfidz Ibnu Katsir Kota Batu dan PD Salimah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala, barokah waktu kita, umur kita, dan barokah semua yang kita alokasikan untuk Islam, khususnya di bulan Ramadan, syahrun mubarak, syahrun azim. Pada sesi kali ini kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema, yaitu tafsir ayat ahkam, tafsir tentang ayat-ayat masalah hukum, yaitu dari kitab Arwaul Bayan, tafsir ayatil ahkam minal Quran, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu ayat 101 sampai 103 surat Al-Baqarah. Mari para pemirsa kita ikuti, disiapkan mushaf terjemah masing-masing di rumahnya, dan kita akan bacakan ayat-ayat ini, kemudian nanti akan saya terjemahkan dan akan kita bahas tafsir serta hukumnya, hal-hal lain yang kaitannya dengan fenomena kehidupan sehari-hari nanti bisa ditanyakan ya. Baik, Ustaz Sukri bisa dibacakan. Ya, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Jazakallahu khairan katsiran ala tilawatihi. Jadi loncat satu ayat tadi ya. Mulainya 101. Ya, antum baca 102 enggak apa-apa ya. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita artikan Al-Baqarah 101, walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan pada saat datang kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Yahudi, Rasul, seorang Rasul min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan terhadap apa yang bersama dengan mereka, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, melemparkan segolongan dari orang-orang yang mendapatkan Alkitab.
yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Apa yang dilemparkan adalah kitab Allahi, kitab Allah, wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ma tatul syayatin, apa yang dibacakan oleh setan-setan, ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan atau Raja Sulaiman, pada masa Raja Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah kufur Nabi Sulaiman itu, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah, merekalah yang kufur. Yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan kepada orang-orang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan tidaklah diturunkan kepada dua orang malaikat di Babil, di negeri Babilonia, yang bernama Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada min ahadin, seorang pun, hatta yaqula, sehingga keduanya mengatakan, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini hanyalah sebagai cobaan. Fala takfur, maka janganlah engkau menjadi kafir. Fayata'allamuna minhuma, maka orang-orang belajar dari kedua orang malaikat ini, ma yufarriquna bihi, apa yang bisa memisahkan dengannya, bainal mar'i wa zaujih, antara seorang suami dan istrinya. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin, dan tidaklah mereka bisa membahayakan dengan itu, dengan sihir itu, kepada seorang pun, illa bi'idnillah, kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan kepada mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu, dan sungguh benar-benar mereka telah mengetahui, laman ishtarahu, bahwa apa yang mereka beli berupa sihir tersebut, malahu fil akhirati min khalaq, tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali bagi mereka di akhirat nanti. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun, dan sangat buruk apa yang mereka jual belikan itu kepada diri mereka seandainya mereka mengetahuinya. Ayat 103, walau annahum amanu, seandainya mereka mengetahui, seandainya mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lamathubatun min indillahi khair, maka pasti pahala balasan dari Allah itulah yang lebih baik, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Para pemirsa yang berbahagia, ayat-ayat ini diberikan judul oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni sebagai Mauqifus Syariah minas Sihr, sikap Islam, sikap syariat Islam dari masalah sihir, atau sihir dalam pandangan Islam itu bagaimana. Telah kita ikuti ya secara sekilas tadi ya, tarjamah yang ada di dalam 3 ayat ini, yang mana ulasan global dari penulis tafsir ini saya bacakan dulu, nanti kita akan coba untuk korelasikan ya dengan fenomena kehidupan kita sehari-hari ya. Yukhbirul maula jalla sana'uhu anna ahbarul yahud wa ulama'ahum nabadu kitabahu. Telah memberikan berita Allah Ta'ala kepada kita semua bahwasanya pemuka-pemuka agama orang Yahudi, ulama-ulama mereka itu telah melemparkan kitabnya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Rasulnya. Rasul yang diturunkan kepada, yang telah diutus kepada orang-orang Yahudi adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi sejak Nabi Musa ini diutus kepada bangsa Yahudi, kepada orang-orang Bani Israel, dan disampaikan kepada mereka kitab Taurat, sejak itu pula
mereka sudah melakukan penolakan. Jadi sebenarnya yang namanya tahrif atau perubahan terhadap ayat-ayat Allah itu sudah terjadi sejak dulu. Jadi mereka, para ulama orang Yahudi, pembesar-pembesar agama itu menolak syariat yang dibawa oleh Nabi Musa kepada Bani Israel ini. Maka itu pula yang dilakukan oleh anak cucu mereka. Jadi kakek atau nenek moyangnya itu melakukan penolakan terhadap isi kitab Taurat, sementara anak turun mereka, cucu-cucu mereka itu juga melakukan penolakan terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Kakek mereka menolak Taurat, sedangkan anak cucu mereka menolak Al-Quranul Karim. Ma'anna Rasul ja'a musaddiqan lima baina aydihhi minat Taurah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW ini diutus oleh Allah Ta'ala dalam rangka untuk musaddiqan, membenarkan terhadap ajaran Nabi Musa AS. Kita tahu bahwasanya Islam itu adalah kelanjutan dari agama-agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Secara substansi, intinya sama, ketauhidan, tetapi teknis yang terkait dengan masalah hukum ada beberapa perbedaan. Ya. Tetapi kalau ada kesesuaian, maka itu menjadi atau ditetapkan di dalam hukum Islam yang ada istilah syar'u man qablana. Syariat yang telah dilakukan oleh umat terdahulu, yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka itu ada kelanjutannya. Ya, misalnya puasa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam pada Ayyamul Bid, ya, itu ditetapkan di syariat kita. Puasa Nabi Dawud juga sama, ditetapkan oleh kita, sehari puasa, sehari tidak. Ya. Sedangkan yang lainnya ada beberapa revisi. Fa'ula'i fala ajaba an yakunal ahfadu mithlu al-ajdad. Tidak heran apabila nenek atau cucu-cucunya itu mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kakek-kakeknya dulu, fil istighbari wal inad. Yang ditiru bukan yang baik-baik, tapi yang ditiru adalah kesombongannya, keangkuhannya. Pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel bisa kita lihat sangat banyak di surat Al-Baqarah, cerita tentang pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa'ula'i warathu an aslafihim al-baghiyah. Yang diwarisi dari para pendahulunya itu adalah pembangkangan itu, wal ifsad, yaitu merusak di muka bumi ini, wal inad, yaitu tidak mau taat kepada rasul mereka. Laqad nabadha ulaika kitaballah wara'a dhuhurihim. Sungguh orang-orang Yahudi itu telah melemparkan Al-Quran. Mereka tidak mau menerima Al-Quran ini, mereka lemparkan di balik punggung mereka. Ini semacam kiasan, ya. Kiasan, saking menolaknya terhadap isi Al-Quran, terhadap ajaran kitabullah, ini mereka seolah-olah melemparkan kitab itu di balik punggung mereka. Mereka tidak mau melaksanakannya. Wattaba'u turuqa sihr. Dan kebalikannya, mereka ini melakukan langkah atau mengikuti langkah-langkah sihir, melakukan tindak sihir, wasya'wadah, dan ilusi tipu daya, allati kanat tahaddatsum biasyayatin, yang telah diajarkan oleh setan-setan fi ahdi mulki Sulaiman, pada masa Raja Nabi Sulaiman itu. Wa ma kana Sulaiman alaihissalam sahiran. Dan di dalam ayat ini Allah memberikan penegasan bahwa Nabi Sulaiman ini sekali-kali bukanlah tukang sihir. Wala kafara bi ta'allumihi as-sihr. Dan dia tidaklah kufur dengan pengajaran atau mempelajari sihir, walakin asyayatin humul ladzina waswasu ilal insi. Akan tetapi setan-setan itulah yang memberikan waswasah atau memberikan keraguan-keraguan kepada orang-orang, ya, mereka mengajarkan sihir. Wa auhamuhu annahum yu'allimunal ghaib au ya'lamunal ghaib, dan mereka
memberikan keraguan kepada manusia, memberikan informasi seolah-olah mereka itu mengetahui segala sesuatu yang ghaib. Wa 'allamuhum as-sihra, dan mereka mengajarkan kepada orang-orang masalah sihir hatta fasha amruhu bainan nas, sehingga tersebar luas. Ilmu sihir menjadi tersebar luas pada saat itu di tengah manusia. Wa kama ittaba'a ru'asa'ul yahud, sebagaimana para pemimpin orang-orang Yahudi ini mengikuti masalah sihir dan tipu muslihat atau tipu daya ini, kadzalika ittaba'u ma unzila ala rasulaini as-solihaini. Begitu pula mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat yang memang sengaja diutus oleh Allah Ta'ala. Dua orang malaikat ini bernama Harut dan Marut. Ada di kerajaan Babilonia. Babilonia ini kalau sekarang posisinya ada di sebelah selatan kota Baghdad, kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam dari kota Baghdad, ada di wilayah Irak ya. Itu kota tua, peninggalannya masih ada beberapa yang situs-situsnya di sini sekarang. Faqad anzalahumallahu ta'ala ilal ardi. Allah menurunkan kedua malaikat ini ke muka bumi ini li ta'limi sihr, untuk mengajarkan kepada manusia masalah sihir. Tapi tujuannya bukan untuk hal-hal yang membahayakan atau tujuannya buruk, tapi adalah ibtila'an minallahi linnas, dalam rangka memberikan cobaan dari Allah Ta'ala untuk manusia. Wa ma yu'allimani sihra, dan keduanya tidaklah pada saat mengajarkan sihir min asli sihir, bukan untuk sihir itu sendiri, wa innama min ajli ibtalihi, akan tetapi tujuannya untuk membatalkan, menolak sihir itu. Liyudhiru linnasi al-farqa bainal mu'jizah wa sihr, untuk menunjukkan kepada orang-orang perbedaan antara mukjizat dan sihir. Ada kemiripan ya. Sama-sama keduanya ini khawariqul 'adah, hal terjadi yang luar biasa, yang tidak lazim dimiliki oleh seseorang, yang terjadi pada sehari-hari tidak lazim ya. Tapi bedanya mukjizat ini terjadi pada kalangan Nabi dan Rasul ya, untuk menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh mereka. Sementara sihir ini terjadi pada manusia. Mukjizat datang dari Allah Ta'ala, sihir datang dari setan. Kalau sekarang ya, kalau dulu ini para malaikat ini memang ditakdirkan Allah untuk memberikan cobaan ya. Jadi sihir yang dipraktekkan oleh dua orang malaikat pada saat dulu, Harut dan Marut, kepada kalangan Bani Israel berbeda dengan sihir yang dipraktekkan oleh tukang-tukang sihir saat ini. Hukumnya pun juga ada perbedaannya. Walillahi an yabtaliya ibadahu bima syaa. Allah punya hak untuk memberikan cobaan kepada hambanya. Kama imtahana qaum Talut bin Nahar. Seperti Allah memberikan ujian kepada pengikutnya Talut dengan adanya sungai itu. Mereka berangkat perang untuk melawan Jalut, tapi justru diuji dengan sungai. Pasti mereka haus di jalan. Tapi justru dengan itulah Allah ingin mengetahui siapa di antara pengikut Talut yang taat kepada Talut dan siapa yang tidak taat. Ujiannya berupa sungai. Wa qad kathura sihru fi dzalika zaman. Sihir pada zaman dulu sangat banyak terjadi. Dan wa adhara as-saharatu umuran gharibah waqa'a bisababiha asyak fi an-nubuwah. Dan akibat itulah para tukang sihir itu menampakkan perkara-perkara yang sangat menonjol, yang sangat aneh, yang dengan itulah menyebabkan mereka banyak ragu terhadap kenabian. Fa ba'athallahu ta'ala al-malakaini li ta'limi abwaabis sihr. Jadi ini latar belakangnya ya. Jadi mereka banyak ragu terhadap mukjizat, ya, maka Allah menurunkan dua malaikat ini dalam rangka untuk li ta'limi abwaabis sihr, untuk memberikan informasi kepada orang-orang tentang pintu-pintu sihir ya, tentang masalah pembahasan masalah sihir, hatta yuzila asyubaha, supaya keduanya ini bisa menghilangkan syubhat, keraguan-raguan yang terjadi di kalangan Bani Israel, wa yumitu al-adza anitariq, dan menghilangkan gangguan di tengah jalan. Ini perbedaannya ya. Jadi kalau dulu
untuk menghilangkan keraguan-keraguan, membedakan antara mana mukjizat dan mana sihir. Kalau sihir yang sekarang ini justru mengantarkan kepada dzari'ah, ya kepada bahaya. Wa ma'adzalika faqad kana yuhadhirun nas. Walaupun demikian, keduanya pada saat itu tetap memberikan kewaspadaan kepada orang-orang minta alumi sihir pada saat mengajarkan sihir ini wastikhdamihi fil adza wad dharar, ya, dan mempergunakan dalam hal sesuatu yang bahaya. Wa kana idza 'allama ahadan, ketika keduanya mengajarkan kepada setiap orang, mengatakan innama hadza imtihanun minallah. Ini adalah ujian dari Allah, ibtila, cobaan dari Allah. Fala takfur bisababihi, janganlah kalian kafir disebabkan karena masalah ini. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Fala tastamilhu fil idrar, jangan gunakan untuk hal yang membahayakan. Faman ta'allamahu liyatawaqqa dararahu, barang siapa yang mempelajari untuk waspada dari sihir, wa yadfa'adahu, untuk menolak bahayanya aninnas, dari orang-orang, faqad naja, maka dia selamat, wa sabata alal iman, dan dia tetap dalam keadaan iman. Wa man ta'allamahu, dan barang siapa yang mempelajarinya mu'taqidan sihatahu, dia yakini tentang kesahihan sihir itu, liyulhiqa al-adza bin nas, untuk memberikan bahaya kepada orang-orang, faqad dhalla wa kafara, maka dia menjadi tersesat dan kafir. Maka pada saat itu orang-orang terbagi menjadi dua kelompok. Fariqun ta'allamahu an niyatin shalihah. Ada satu kelompok yang mempelajari dalam rangka untuk niat yang shalihah, yang baik. Lihat fa'adhararahu aninnas, supaya untuk memberikan pengobatan kepada manusia. Wa fariqun ta'allamahu an niyatin khabithah. Satu kelompok lagi tersesat, niatnya buruk, niatnya dalam rangka untuk yufarriq bihi bainal rajul wa ahlihi, memisahkan seorang suami dengan istrinya. Wa bayana, atau baina shadiq wa shadiqi, memisahkan antara dua orang yang bersahabat. Wa yuqi'al adawah, juga menimpakan permusuhan di antara orang-orang, kebencian di antara mereka. Maka mereka inilah orang-orang yang rugi, baik itu di dunia ataupun apalagi di akhirat nanti. Sehingga di dalam ayat ini Allah juga menegaskan, ya, ketika mereka itu bertujuan untuk hal yang buruk, malau fil akhirati min nasib, di akhirat tidak ada keuntungan sama sekali, tidak ada pahala bagi mereka. Dan kebalikannya, barang siapa yang beriman kepada Allah, mereka takut terhadap azabnya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Para pemirsa yang berbahagia, sababun nuzul di ayat ini ada beberapa versi. Di antaranya yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyampaikan ada dua pendapat terkait dengan sababun nuzul ayat ini. Yang pertama, annal yahud kanu la yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai' minat Taurah illa ajabahum. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah Taurat, apapun yang ditanyakan masalah Taurat, maka beliau memberikan jawaban kepada orang-orang Yahudi ini. Fasa'aluhu anis sihr. Satu saat orang-orang Yahudi ini bertanya tentang masalah sihir. Fa wa khasamuhu bihi. Nah, pada saat tema sihir inilah mereka melakukan pertentangan, tidak mau menerima penjelasan Nabi Muhammad tentang masalah sihir ini. Fa nazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini untuk memberikan penjelasan dan keterangan kepada orang-orang Yahudi, mengkonter tentang pertentangan mereka itu. Versi yang kedua adalah ketika disebutkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran, maka orang-orang Yahudi Madinah itu berkomentar, ala tu'jibuna li Muhammad, tidakkah kalian heran terhadap Muhammad ini? Yas'umu anna ibna Dawud kana nabiyan, dia menyangka bahwasanya putranya Nabi Dawud, yaitu Nabi Sulaiman, itu adalah seorang nabi. Wallahi ma kana illa sahirun. Demi Allah, tidaklah Nabi Sulaiman itu, menurut versi orang-orang Yahudi, tidak lain kecuali seorang tukang sihir. Itu tuduhan mereka, ya.
Fanazalat hadil ayah, maka turunlah ayat ini, wa maka faru Sulaiman, Nabi Sulaiman tidaklah kafir, walakin nasyayatina kafaru, akan tetapi orang-orang mereka itulah yang melakukan tindakan kekafiran. Para pemirsa yang berbahagia, itu ayat-ayat yang kita baca dan sudah kita sebutkan sababun nuzulnya tadi, ya. Dan dari keterangan singkat itu bisa kita ambil beberapa kesimpulan, ya, atau beberapa poin yang mendasar bahwasanya terkait dengan definisi ini ada perbedaan yang juga cukup banyak di antara ulama apakah yang disebut dengan sihir itu, ya. Di antara mereka mengatakan bahwa as-sihru itu adalah ma la tufa ma'khaduhu, sesuatu yang samar, sesuatu yang lunak atau yang samar sebabnya, yang halus, yang tidak diketahui secara jelas. Kemudian Al-Azhari mengatakan wa aslu sihri sarfu syai'an haqiqatihi ila ghairihi. Pada dasarnya sihir itu adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Faka'anna sahir lamma ara al-batil, seolah-olah tukang sihir ketika memperlihatkan masalah sihirnya itu berarti dia memperlihatkan kebatilan fi suratil haq, dalam bentuk kebenaran. Jadi sebenarnya dia batil, tapi seolah-olah dia itu dalam bentuk kebenaran, menipu, ya. Dan dalam hal ini ada pendapat, ya, di antara jumhur ulama, hal li sihri haqiqah wa ta'thurun fil waqi'. Apakah sihir ini memiliki sebuah hakikat ataukah pengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat, ya, maksudnya pada kenyataannya, ya. Apakah sihir ini nyata atau hanya sekedar ilusi begitu? Jumhur ulama mengatakan, ulama ahlu sunnah, bahwa an-sihra lahu haqiqatun wa ta'thir. Sihir ini memiliki sebuah fakta, kenyataan, dan memiliki pengaruh yang pasti atau misalnya yang nyata. Sedangkan menurut pendapat Mu'tazilah, bahwa sihir itu tidak memiliki hakikat. Dia hanya tipu muslihat, tipu daya. Jadi seperti sulap, ya, seperti ilusi, sesuatu yang tidak nyata. Dan ada banyak dalil yang disampaikan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa sihir itu adalah sebuah hakikatun waqi'iyatun, sesuatu yang hakikat, yang nyata. Yang sudah kita bacakan adalah ayat-ayat tadi sudah menjadi dalil, ya. Dan di antara dalil yang lain adalah bahwa ada sebuah kisah, kenyataan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibnul A'sam atau Lubaid ibnul A'sam. Dia mensihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana beliau tahu? Karena ada wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Beliau pusing dan, ya, ada pengaruhnya yang jelas, tidak seperti pada umumnya. Beliau mengalami gangguan sihir ini. Maka atas informasi dari malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengambil, mencari simpul yang dibuat sebagai jimat penang atau kekuatan sihirnya. Ini juga sekaligus sebagai pelajaran bagi kita, ya. Kalau kita ingin melakukan terapi kepada orang yang kena korban sihir, maka pertama-tama harus dicari dulu simpulnya atau buhulnya itu di mana. Nah, saat itu ada informasi dari malaikat Jibril, buhulnya itu ada di dasar sumur tua, ada diikat, ya, dengan ikatan-ikatan, ditaruh di bawah sumur. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Ammar bin Yasir untuk pergi ke sumur itu, masuk ke sana, kemudian diambillah buhulnya itu dan dibacakan al-mu'awwidhatain, yaitu al-falak dan an-nas, yang mana jumlah ikatannya itu sejumlah 11. Setiap kali dibacakan satu ayat, satu ikatannya itu terlepas, karena jumlah dua surat ini adalah 11 ayat, ya. Jadi itulah yang menjadi bukti bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia terkena dampak sihir
apalagi kita manusia yang hidup pada zaman ini, itu ada fenomena yang di sekitar kita. Bukan hanya pada zaman dulu, pada zaman sekarang juga banyak yang mendapatkan masalah dalam kehidupan mereka, mungkin karena ada faktor hasad, mungkin ada kecemburuan sosial, mungkin ada iri dan sebagainya, sehingga ya kalau ada istilah cinta ditolak dukun bertindak ya, ya mungkin itu anak-anak muda ya, kalau dia tidak diterima ya, dia jatuh hati kepada seorang gadis, ditolak, maka dia minta bantuan kepada orang pinter ya, dikasih aji-aji tertentu ya, amal-amal tertentu. Nah, maka ini ya, ada kerjasama antara tukang sihir ini dengan setan ya, atau jin ya. Itu model yang sekarang. Jadi dalam hal ini ya, ada sedikit perbedaan tadi antara motif yang diturunkan Allah kepada dua orang malaikat, itu adalah sebagai innama nahnu fitnah, sebagai cobaan, menjelaskan kepada mereka antara ini loh perbedaan mukjizat dengan sihir ya, untuk sebagai pembelajaran kepada mereka. Tapi kalau yang saat ini itu banyak terkait dengan masalah kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak baik ya. Kalau orang menginginkan kebaikan, saya kira tidak pakai wasilah sihir ini. Jadi kalau sekarang kita melihat dari sisi hukumnya, itu lebih kepada arah yang madharat ya. Itu dampaknya dari masalah sihir ini adalah sangat banyak memberikan madharat kepada kita. Baik, berikutnya tentang hukumnya ya. Jadi hukum sihir ini, jumhur ulama mengatakan dhahabal jumhur ila hurmati ta'allumi sihir. Jumhur ini berpendapat bahwa mempelajari sihir ini hukumnya haram. Demikian pula ta'limuhu, mengajarkannya. Li'anal Qur'an qad dzakarahu fi ma'radidz dzammi, karena Al-Qur'an telah memberikan masalah sihir, menjelaskan ini dalam konteks sesuatu yang madmum ya, sesuatu yang tercela. Wa bayyana annahu kufrun fa kaifa yakunu halal. Maka telah menjelaskan Al-Qur'an itu bahwasanya sihir itu adalah sesuatu yang kafir, maka bagaimana menjadi halal? Walaupun ada sebagian ba'dul ulama mengatakan ta'allum sihir mubah, mengajarkan atau belajar sihir itu adalah mubah ya, karena dasarnya ayat tadi sudah kita jelaskan ya, maksud daripada yang diinginkan oleh dua orang malaikat berbeda dengan yang dipraktekkan sekarang ini. Kemudian dalil yang menguatkan bahwasanya mempelajari atau mengajarkan sihir itu adalah haram atau hukumnya haram, dalilnya adalah bahwasanya ada banyak hadis yang memberikan keterangan bahwa as-sihru minal kabair al-mubiqat. Sihir ini termasuk adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Bisa menjadikan akidah seseorang, keimanan seseorang, syahadatain yang telah diucapkan menjadi batal. Beliau mengatakan istanibu asaba'al mubiqat. Jauhilah kalian semua 7 hal yang bisa menghancurkan amalan. Mereka bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu Rasulullah? Beliau menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh tanpa ada alasan kebenaran. Yang keempat, aklur riba, yaitu memakan riba. Kemudian kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, atawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang saat berkecamuk perang. Dia lari meninggalkan musuh-musuh. Yang ketujuh, wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita-wanita yang salihah berzina, ya, tidak ada buktinya. Jadi inilah 7 hal yang bisa merusak amal kita. Yang kedua adalah sihir ini. Nah, kalau hukumnya yang sahih, yang roji adalah sebagaimana jumhur mengatakan itu adalah haram, maka bagaimana status as-sahir, orang yang tukang sihir itu? Hal yuqtalu sahir, apakah orang yang mensihir itu dibunuh? Maka menurut Abu Bakar Al-Jassas mengatakan ittafaqas salaf ala wujubi qatl sahir.
para ulama salaf sepakat bahwa wajib membunuh tukang sihir. Wa nasaba'duhum ala kufrihi. Dan sebagian ulama memberikan teks tentang kekufuran orang yang melakukan sihir berdasarkan hadis man atakahinan, barang siapa yang mendatangi seorang dukun au arrafan atau tukang ramal au sahiran atau tukang sihir fasattaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah pendapat yang disampaikan oleh para ulama, dan rinciannya ada beberapa rinciannya. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan la yakfuru bisihrihi, tukang sihir tidak bisa kufur langsung akibat kesihirannya itu. Fa in qatala bisihrihi, apabila dia membunuh dengan sihirnya, maksudnya dia melakukan sihir terus dia dampaknya itu bisa membunuh orang, maka qala sihriyun yuqtalu mithluhu, kalau dia membunuh baru dia dibunuh, ya, dikisos ya karena hasil perbuatannya itu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan yakfuru bi sihrihi, seorang yang tukang sihir itu bisa menjadi kafir. Qutila bihi aulam yaktul, dia membunuh, dampaknya itu membunuh orang lain atau dia tidak menjadi atau tidak berakibat pada pembunuhan. Wahal tuqbalu taubatu, apakah diterima taubatnya? Ada dua pendapat. Jadi intinya dalam bab ini Abu Hanifah mengatakan tukang sihir itu kafir, yang yubihu qatlahu, boleh untuk dibunuh, wala yustatabu indahu, tidak ada peluang untuk diterima taubat. Wasahirul kitabi hukmuhu kasahir muslim, kalau tukang sihirnya itu ahlul kitab, maka hukumnya seperti tukang sihir muslim. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bi'adami kufrihi, tidak sampai kafir, wala yuqtalu indahu, tidak dibunuh juga, illa idza ta'ammadal qatl, kecuali tadi dia bermaksud untuk membunuh orang lain. Sedangkan Imam Malik berpendapat qutila sahir al-muslim, dibunuhlah tukang sihir yang muslim itu, wala sahir ahlul kitab, sedangkan orang dari ahlul kitab tidak sampai dibunuh. Wa yuhkamu bi kufri sahir, dia juga menghukumi tukang sihir itu menjadi kafir. Walikullin wijhatun, dan masing-masing punya dasar tadi ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya bagaimana kita bisa membedakan atau mengetahui ya gejala. Ini mungkin penting untuk kita mengetahui ya. Gejala orang yang kena sihir itu apa saja? Di antaranya ada bau busuk dari mulutnya, yang itu bersumber dari perutnya. Kemudian dia mengalami sakit perut dan berakibat muntah-muntah, tidak nafsu makan, ya, biasanya makannya banyak, tapi saat-saat tertentu dia nggak nafsu makan. Kemudian wajahnya ya menghitam, ya nggak hitam seperti warna areng bukan ya, tapi ada ya, ada kehitam-hitaman ya. Kemudian ada bintik-bintik biru di badannya, dan tubuhnya merasa berat ya, capek dan susah untuk melakukan aktivitas, penglihatannya juga lemah, nafasnya sesak, masalah yang dihadapi tidak selesai-selesai, bisnisnya mengalami masalah terus, kemudian sulit ya mendapatkan jodoh bagi perawan misalnya ya, ditolak terus misalnya, ataupun berjaga melamar sekian banyak perawan ditolak terus ya. Kemudian suami dan istri sulit berhubungan intim, isinya bertengkar terus ya antara suami istri. Kemudian seorang istri yang susah hamilnya misalnya, kemudian sering kali keguguran. Ini gejala-gejala yang bisa kita dapatkan dari orang yang kena gangguan sihir. Nah, adapun bagaimana solusinya, ini penting ya untuk kita sampaikan. Solusi dari sihir ini ada beberapa tahapan, saya sebutkan singkat. Ada 4 tahapan. Yang pertama, kita tumbuk 7 helai daun bidara, ya, kemudian kita campur dengan air, kemudian dibuat mandi. Namun sebelumnya itu diruqyah, air yang telah dimasuki daun bidara yang telah ditumbuk itu diruqyah dengan beberapa bacaan Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian ada ayat-ayat khusus yang kaitannya dengan masalah sihir, misalnya surat
Al-An'am 128, kemudian surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122, surat Yunus 79 sampai 82, surat Toha ayat 65 sampai ayat 70. Setelah mandi, kemudian tahap kedua dia diruqyah. Pasiennya diruqyah. Kalau tadi kan badannya ya, badannya diruqyah dengan air ruqyah maksudnya. Kemudian tahap kedua itu orangnya diruqyah. Ruqyah syariah yang saya ingatkan di sini ya. Ruqyah syariah itu ada 3 persyaratan. Yaitu yang pertama dengan tilawatul Quran. Kita bacakan ayat Al-Quran kepadanya. Yang kedua dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tetapi harus difahami maknanya. Orang yang mendengarkan itu mendengar kalimat-kalimatnya dan faham maksudnya. Jadi kalau kita datang ke ustadz tertentu atau kepada orang tertentu ya, tapi yang dibacakan itu sesuatu yang nggak difahami, ini perlu diwaspadai ya. Yang ketiga, yang penting adalah tawakalnya, berserah dirinya pasien ini kepada Allah Ta'ala, jangan kepada tukang ruqyahnya. Kalau tidak terpenuhi salah satu di antara 3 persyaratan ini, berarti itu kebalikannya, disebut ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah itu artinya jampi-jampi. Ya mungkin bahasa umumnya mantra, tapi mantra yang syar'i dari Al-Quran, dari bahasa yang bisa difahami, doa-doa yang maksur ya. Baik. Kemudian tahap ketiga adalah dengan mengeluarkan sesuatu yang ada dalam tubuhnya, bisa dengan bekam, misalnya dengan fasdu atau yang lainnya, pengobatan tib nabawi ya. Baru kemudian tahap keempat, yaitu dengan minum-minuman herbal, madu, habas sauda, dan lain-lainnya ya, sari kurma dan macam-macam, yaitu obat-obat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ini 4 tahapan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk terapi. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, saya kira itu untuk tadabbur kita dari ayat-ayat ahkam ini, mudah-mudahan bisa kita pahami ya, dan bisa kita korelasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Luar biasa, terima kasih Ustaz. Kajian yang sangat istimewa pagi hari ini kaitan dengan masalah sihir menurut pandangan syariat Islam. Banyak sekarang kita temukan Ustaz berkaitan dengan fenomena di masyarakat ya. Yeah. Sulit sekali terkadang membedakan antara mana ini penyakit yang sebenarnya alami atau ini adalah gangguan sihir. Sehingga terkadang orang lebih banyak juga mencari cara tersendiri untuk menerapi gitu ya. Yeah. Sehingga datang kepada orang pintar dan sebagainya gitu. Nah, mungkin tadi jelaskan ada tanda-tanda orang terkena sihir itu gitu. Tapi ada juga terkadang orang berobat ke medis gitu ya. Tapi tidak temukan gejala penyakitnya gitu. Nah, apakah ini termasuk adalah gejala sihir? Iya, baik ya. Jadi inti daripada ruqyah itu kan terapi dengan Al-Quran ya. Sehingga yang kita ambil kata kunci adalah terapi dengan Al-Quran ini. Baik itu gejala atau sebab-sebabnya itu dikarenakan sihir, atau karena gangguan jin biasa, atau karena penyakit fisik biasa, itu semuanya bisa diterapi dengan Al-Quran. Sehingga kalaupun misalnya kita kurang sehat, misalnya kita merasa ada gangguan berupa ada di penglihatan kita, berada di was-was ya misalnya, atau mungkin gangguan fisik sampai nggak bisa jalan, sampai nggak bisa melihat, atau macam-macam lah. Maka terapinya dengan Al-Quranul Karim. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 17 ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu tidak ada lain kecuali sebagai syifa. Syifa itu berbeda dengan dawa ya. Di sini redaksi Al-Qur'annya itu sangat detail. Kalau dawa itu obat yang kemungkinan bisa berhasil, bisa gagal ya. Tapi Allah memberikan redaksi Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh. Maksudnya tingkat kesembuhan yang diberikan oleh
Al-Quran, maksudnya Allah Ta'ala ya, dengan sarana Al-Quran, itu sangat besar. Sehingga kalaupun kita tidak yakin apakah ini sihir ataukah yang lainnya, maka tetap kita berobat dengan Al-Quran. Berobat dengan Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Cerita-cerita yang terjadi pada zaman dulu, ya, Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah melakukan perjalanan dan di tengah jalan ada seorang kepala suku yang digigit ular kan. Nah, ini kan seolah penyakit fisik. Ketika diobati kemana-mana, nggak bisa, kemudian beliau membacakan surat Al-Fatihah, maka dengan izin Allah sembuh. Dan dia mendapatkan hadiah 2 kambing. Jadi ini sekaligus sebagai dalil bahwasanya mendapatkan upah dari ruqyah itu boleh. Tapi tidak menentukan ya, tidak pasang tarif ya. Kalau pasang tarif ini yang tidak etis lah ya. Tidak etis. Jadi itu semata-mata karena semacam hadiah. Hadiah dari orang yang bersyukur ya, orang yang sakit, kemudian dia itu bersyukur ya atas kesembuhannya, memberikan imbalan kepada yang mengobati itu sesuatu yang boleh. Jadi seperti itu pula kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, ada yang menimpa keluarga kita, anak kita barangkali menangis, nggak selesai-selesai pada saat malam hari, ya bisa jadi dia diganggu oleh setan, diganggu oleh jin, macam-macam ya. Yang kita nggak tahu kan, itu kan makhluk gaib. Setan, jin itu makhluk yang gaib, tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Kalau manusia normal seperti kita ini nggak bisa melihat. Tapi kalau ada orang yang mengaku pernah atau bisa menangkap dan melihat makhluk yang gaib, nah ini hati-hati. Yang mengaku punya indera ke-6 misalnya, ini hati-hati, bisa jadi di dalam dirinya juga ada makhluk gaib itu. Jadi sesama makhluk gaibnya itu sesama saling melihat, nah, itu bisa jadi ya. Maka hati-hati, itu bukan sebuah keistimewaan. Orang yang bisa melihat jin itu bukan keistimewaan, tapi itu justru kelemahan yang harus diterapi. Nah, jadi itu. Enggak, silakan. Terima kasih. Ya. Pertanyaan berikutnya, ini dari jamaah di Zoom meeting. Ustaz, bagaimana cara meruqyah benda, rumah atau sawah yang angker? Iya. Atau keramat? Gitu. Iya, iya. Baik, jadi meruqyah benda, tempat, ya, atau lokasi tertentu, ya ini memang bisa kita bacakan ya. Tempat-tempat tertentu itu bisa kita bacakan secara langsung. Biasanya kita pindah ya dari kos-kosan misalnya ke kos-kosan baru bagi para mahasiswa ya, atau bagi yang sudah berumah tangga ke rumah baru, kontrakan atau rumah yang baru kita tinggali ya. Maka memang disunahkan untuk membacakan ayat Al-Quran. Sebenarnya cara-cara khusus tidak baku ya. Intinya kembali kepada pembacaan ayatul Al-Quran ya. Al-Quran ini pengaruhnya kan pada bunyinya, bukan kepada semata-mata kepada tulisannya. Para ulama sendiri berbeda pendapat bagaimana hukum menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Maksudnya apa? Jimat itu dipasang atau ditempel. Ayat kursi ditulis terus ditempel di depan pintu. Nah, untuk ngusir jin. Itu bagaimana hukumnya? Para ulama ada beda pendapat. Tapi kalau dibacakan itu nggak ada beda pendapat. Itu yang dianjurkan dibacakan ayat kursi Al-Baqarah ya. Jadi kalau kita mau meruqyah tempat-tempat itu sebenarnya bisa kita bacakan surat Al-Baqarah full, penuh, bisa. Mulai Alif Lam Mim sampai ayat yang paling akhir itu bisa kita bacakan penuh. Ya, insya Allah nggak lama lah ya, kita bacakan penuh. Kalau kita nggak sempat, ya mungkin waktunya ya perlu waktu yang panjang dan sebagainya, bisa kita bacakan 2 ayat akhir di surat Al-Baqarah, mulai aman rasulu itu sampai akhir surat, kita baca sebanyak 3 kali. Ya insya Allah kalau setiap rumah tempat asing yang kita datangi, kita bacakan 2 akhir Al-Baqarah, insya Allah setan, jin, demit dan sebagainya lari, insya Allah ya, dengan izin Allah. Kemudian bisa kita baca ayat-ayat ayat kursi ya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kita baca. Kemudian juga bisa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya, yang ada di zikir pagi dan petang bisa kita baca.
Kemudian juga bisa kita baca doa Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ya Allah, dengan atas namamu aku masuk, dengan atas namamu aku keluar, dan kepada Allah lah kami bertawakal. Jadi kita bacakan secara langsung bisa, ataupun kita baca di bejana. Kita baca di bejana yang kita isi air, kemudian hasil air yang sudah kita ruqyah itu kita percik-percikkan. Jadi dalam hal ini kita bukan bertawasul dengan airnya, bukan ya, tapi dengan bacaan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sudah kita hembuskan nafasnya di air itu. Ya, jadi yang memiliki pengaruh adalah tilawah Qurannya itu, bukan semata-mata airnya ya. Ini yang perlu kita untuk pahami ya. Jadi jangan kita tawakalnya kepada airnya, tawakalnya tetap kepada Allah. Kenapa nafas itu menjadi pengaruh? Itu karena Nabi SAW itu memberikan contoh pada saat kita mau tidur ya, di antara doa ya, protap pada saat kita mau tidur sebagai sunnah itu kan kita membaca ya, membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu, dan dua tangan kita kan kita letakkan di depan begini ya. Maksudnya apa? Nafas kita tertempel di telapak tangan kemudian diusap. Itu sekali, kemudian kita baca sampai 3 kali. Itu seperti itu anunya, prosedurnya ya. Bukan kita baca langsung 3 kali, bukan, tapi 1 kali kita usapkan, kemudian 1 kali kita usapkan, kemudian yang ketiga itu seperti. Jadi pengaruh nafas itu seperti itu. Yang kemudian dikiaskan kepada air, kepada media lain, itu hanya intinya kepada kekuatan Al-Qur'anul Karim. Yaitu sebagai syifa, sebagai penyembuh ya. Bukan semata-mata sebagai dawa. Ya, luar biasa Ustaz. Ya. Al-Quran adalah syifa. Ya. Al-Quran adalah dawa dari segala penyakit ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari jamaah Facebook, silakan. Dari saya. Iya. Ini Ustaz, terkait tadi bisa dikatakan kalau orang yang menyihir itu bisa bekerja sama dengan setan itu. Iya. Yang pertanyaan saya adalah setan ini dalam bentuk jin ini atau manusia? Kemudian seperti Ustaz bilang tadi kalau bahwa kita tuh tidak bisa melihat jin, soalnya dia akan makhluk gaib. Iya. Terus gimana itu kerjasamanya? Iya. Baik ya. Jadi di dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya ada asyayatin ya. Kata-kata asyayatin itu jamak dari setan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Atau ayat sebelumnya wa taba'u ma tatul syayatin. Setan-setan ini ada beberapa pendapat, tetapi pendapat pada umumnya adalah setan baik dari golongan jin ataupun manusia. Minal jinnati wan nas ya. Jadi setan ini adalah segala makhluk yang jahat. Kalau dari golongan jin ya berarti iblis ya. Ada jin juga yang muslim ya. Tapi kalau yang jin yang kafir itu setan. Nah, kalau dari golongan manusia adalah setan yang mengajak kepada keburukan. Nah, kalau setan itu dari golongan jin, maka bagaimana kerjasamanya dengan tukang-tukang sihir? Allahu alam, karena memang ini kan makhluk yang ghaib ya, dan kita juga tidak bisa memastikan bagaimana model kerjasamanya ya. Tapi yang jelas bahwa memang disebutkan di sini tentang hubungan ya, hubungan antara setan dan jin dari surat Al-An'am 128. Ini ayat yang penting juga. Surat Al-An'am 128 ini sekaligus sebagai dalil bahwasanya tidak boleh hukumnya manusia isti'anah bil jin, minta tolong kepada jin. Bahkan kalau jin itu menawarkan bantuan kepada kita juga tidak boleh. Kan ada yang beralasan, oh ya nggak boleh itu kan kalau kita minta tolong. Kalau jin yang nolong kita tanpa kita minta nggak apa-apa. Ya, misalnya jinnya moro-moro ngasih uang misalnya ya. Sekali lagi bahwa pemberian jasa baik dari jin itu tidak gratis ya. Tidak ada makan siang yang gratis ya. Apalagi makanan untuk jin itu nggak ada yang gratis. Pasti mereka minta kompensasi. Kompensasi yang paling ringan sampai yang paling berat. Kompensasi yang paling ringan itu adalah dengan memberi sesajen. Makanan yang harus ditaruh di perapatan, misalnya harus memberikan kepala ayam,
memberikan telur itu yang ringan-ringan ya. Yang berat-berat ya memberikan tumbal anaknya ya, bisa mati, itu yang berat-berat. Bid'ah, amal-amal yang syirik itu juga menjadi tumbal. Jadi nggak ada mereka memberikan pemberian yang gratis, itu nggak ada. Pasti ada imbalannya. Nah, maka di surat Al-An'am 128 nanti bisa kita buka mushafnya kita ya. Bisa kita tataburi wa yauma yahsyuruhum jami'a. Pada hari kiamat nanti Allah mengumpulkan manusia dan jin semuanya. Ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal insi. Wahai sekalian jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Nah, kemudian golongan manusia juga mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Allah, kami dulu di dunia saling memberi manfaat. Kami dapat bantuan jin, jin dapat pemberian dari kami, saling memberi manfaat. Maka Allah menolak hujah mereka semua. Allah memberikan balasan kepada mereka, dimasukkan ke neraka semua. Qala an-naru mathwaakum. Neraka tempat kembali kalian. Apakah saling mendapatkan manfaat itu nggak ada, hujah itu nggak bisa diterima, maka nerakalah sebagai tempat kembali mereka. Nah, Allah alam bagaimana cara kerjasamanya ya, antara manusia dengan jin atau setan tadi, tapi setan ini yang jelas adalah mencuri berita dari langit. Kemudian dilempar ya. Rujuman di syayatin, salah satu fungsi bintang itu adalah untuk melempar setan-setan yang mencuri dengar dari langit. Mereka itu satu kali mendengar berita dari langit, 1000 kali kebohongan disampaikan. Ya. Jadi mereka mencuri pendengaran dari sana, kemudian disampaikan kepada orang-orang atau kepada sahabat-sahabat mereka dari manusia ini. Nah, Allah alam ya, bahwasanya setiap kita itu kan punya korin ya, punya jin pendamping. Nah, kemudian jin pendamping ini bisa membisikkan kalimat-kalimat tertentu kepada kita. Jin pendamping ini ya dari golongan jin tidak bisa kita tangkap ya dengan panca indera. Ma min ahadin illa wa qad uqila ilahi qarinuhu. Tidaklah setiap orang pun kecuali didampingi oleh jin pendamping. Wala anta Rasulullah, engkau juga ada pendampingnya Rasulullah, memang ada. Nabi juga ada. Tapi jin yang mendampingi Rasul sudah masuk Islam ya. Artinya tidak memerintahkan kecuali yang baik. Tapi kalau yang mendampingi kita, itu suka membisikkan yang buruk-buruk. Nah, Allahu a'lam, sekali lagi ini kan sekedar untuk semacam apa itu asumsi-asumsi atau apa ya, kita nggak bisa memastikan kebenarannya. Bisa jadi ada komunikasi antara jin yang dimintai tolong dengan korin-korin manusia ini. Ada komunikasi tertentu ya, tentang barang yang hilang, tentang barang yang akan terjadi besok itu, kira-kira siapa calon presiden yang menang misalnya ya, itu ada ya tukang-tukang ramal yang kerjasama dengan itu. Allah alam, jadi kita nggak bisa memastikan memang ya dalam masalah ini, karena ya dasar-dasarnya kita wahyu sudah terputus saat ini ya. Wahyu sudah terputus, sehingga kalau ada seseorang yang mengklaim mengetahui yang gaib itu bohong ya. Jangan percaya dengan beritanya itu. Allah a'lam bishawab. Ya, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada kekhilafan ya. Jazakumullah khairan.